إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم القيامة أيها الجماعة أوصيني نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada kesempatan di siang Jumat yang barakah ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji atas rahmat dan karunia-Nya yang telah Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita dimudahkan langkah kaki menuju tempat yang mulia, di hari yang mulia, berkumpul bersama orang-orang yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan ibadah salat Jumat. Salawat dan salam marilah senantiasa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini pula marilah senantiasa kita meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab hanya dengan keimanan dan ketakwaan inilah derajat kita meningkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang terakhir. Tidak ada lagi nabi setelah beliau. Tapi bukan berarti risalah ini selesai, bukan berarti risalah Islam ini berakhir. Risalah Islam, warisan terbesar umat ini, tak akan pernah mati. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan amanah ini kepada para ulama sebagai warasatul anbiya, sebagai pewaris para nabi, untuk meneruskan dan menjaga agama Islam ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal ulama warasatul anbiya, sungguh para ulama itu adalah waris para nabi. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmizi. Mereka lah orang yang lurus dan takut kepada siapapun, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innama yakhshallaha min ibadihil ulama, sungguh yang takut kepada Allah di kalangan para hambanya hanyalah para ulama. Quran surah Fatir ayat yang ke-28. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, ayat ini secara kasat mata menyebutkan kedudukan ulama yang begitu istimewa di antara para hamba-hamba Allah yang lainnya. Ini disebabkan karena rasa takut mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah sifat yang paling menonjol di kalangan para ulama. Inilah yang menjadi keistimewaan mereka, rasa takutnya kepada Allah yang luar biasa, selain pula keluasan dan kedalaman ilmu-ilmu mereka. Maka ulama sejati akan selalu berada di garda terdepan membela agama Allah, menjaga kemurnian Islam dan ajarannya, mendidik masyarakat dengan syariatnya, meluruskan yang menyimpang dari petunjuknya, dan berteriak lantang terhadap berbagai macam bentuk kezaliman, tanpa ada rasa takut sedikit pun akan risiko yang kelak akan dihadapinya. Ikhwan fillah, ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah, tugas ulama adalah meluruskan yang bengkok, yang tidak sesuai dengan syariat Islam, tidak hanya terhadap kita masyarakat biasa, tapi terutama juga bagi penguasa. Ketika penguasa menyimpang, maka ulama tampil ke depan meluruskan penyimpangan para penguasa kita. Ulama tidak boleh bersikap lemah dan mendiamkan kemungkaran yang ada. Begitu pentingnya mengoreksi penguasa atau muhasabah lil hukam para ulama. Maka para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah telah menggariskan ketentuan dan adab-adab ulama di hadapan para penguasa. Di antaranya disebutkan yang pertama,
memberikan loyalitas hanya kepada Islam. Ulama hanya memberikan loyalitas mutlak hanya kepada Islam. Tidak pernah gentar sedikit pun menghadapi kezaliman penguasa, meski mungkin harus tersungkur mati di hadapannya. Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Perhatikanlah, sungguh Al-Quran dan penguasa akan berpisah. Karena itu janganlah kalian memisahkan diri dari Al-Quran. Perhatikanlah, akan ada para pemimpin yang memutuskan perkara di tengah-tengah kalian. Jika kalian menaati mereka, mereka menyesatkan kalian. Jika kalian membangkang kepada mereka, mereka membunuh kalian." Muaz bin Jabal pun kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, lalu apa yang mesti kami lakukan?" Nabi SAW menjawab, "Bersabarlah seperti yang dilakukan para sahabat Isa bin Maryam alaihissalam, meskipun mereka digergaji dengan gergaji dan digantung di atas pohon. Bagi mereka, mati dalam ketaatan adalah lebih baik daripada hidup dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala." Hadis riwayat At-Tabrani. Yang kedua, mengawal kekuasaan agar senantiasa tetap berjalan di atas syariat Islam. Mengawal kekuasaan agar tetap sejalan dengan tuntunan Islam dan kepentingan kaum muslimin. Yang ketiga, menjadi garda terdepan dalam mengoreksi penguasa yang zalim. Ketika ulama berlaku lurus dan tegas kepada penguasa, hakikatnya mereka telah mencegah sumber kerusakan bagi masyarakat secara luas. Sebaliknya, tatkala para ulamanya berlaku lemah di hadapan penguasa yang zalim, maka saat itulah mereka menjadi pangkal segala kerusakan. Sebagaimana disebutkan oleh Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, beliau mengatakan, "Fa fasadu ri'aya bi fasadil muluk, wa fasadul muluk bi fasadil ulama, wa fasadul ulama bi istilahi hubbil mali wal jah." Rusaknya rakyat disebabkan oleh rusaknya penguasanya. Rusaknya penguasa disebabkan karena rusaknya ulama, dan rusaknya ulama disebabkan karena dikuasai oleh cinta harta dan popularitasnya. Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin. Ikhwani fiddin, jamaah Jumat yang dimulakan Allah. Namun amat sangat disayangkan jika memang ada di tengah umat ini para ulama yang tidak menjalankan fungsinya sebagai pewaris Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka inilah yang disebut oleh Nabi sebagai ulama su' atau ulama yang jahat. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan, Al-Harits rahimahullah berkata, "Saudaraku, ulama jahat itu adalah syaitan dari golongan manusia dan pembawa fitnah atas manusia. Mereka berhasrat pada harta dan kedudukan dunia. Mereka lebih mengutamakan kepentingan dunia di atas kepentingan akhiratnya. Mereka menakwilkan agama untuk kepentingan dunia. Di dunia mereka tercela dan hina. Di akhirat mereka adalah orang yang merugi atau zat yang mulia memaafkan mereka dengan karunia-Nya." Al-Ghazali di dalam Al-Ihya Ulumuddin. Dan di antara ulama su itu adalah ulama salatin, ulama yang menjadi stempel penguasa, ulama yang menjadi cap untuk melegitimasi atas kezaliman para penguasa. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menuturkan sebuah hadis, "Kebinasaan bagi umatku datangnya dari ulama su'. Mereka menjadikan ilmu sebagai barang dagangan yang mereka jual kepada para penguasa mereka untuk mendapatkan keuntungan bagi diri mereka sendiri. Allah tidak akan memberikan keuntungan dalam perjagaan mereka itu." Hadis rawahu Imam Al-Hakim. Ulama-ulama yang jahat itu mempercantik kezaliman dan ketidakadilan yang dilakukan oleh penguasa. Mereka memutarbalikkan kebatilan menjadi kebenaran demi penguasa, dan mereka diam di hadapan penguasa meski mereka mampu menjelaskan kebenaran kepada mereka. Akhirnya ikhwan fiddin, jamaah yang dimulakan Allah, semoga ulama-ulama kita yang berkumpul di Majelis Ulama Indonesia adalah ulama-ulama pewaris para nabi, warasatul anbiya. Semoga Allah tunjukkan kepada kita mana ulama yang sejati sebagai pewaris nabi, untuk kemudian kita bisa mengikuti, dan mana ulama su' yang Allah tampakkan di hadapan kita
untuk bisa kita hindari. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Ittaqullah wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala ta'ala: Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر من نصر الإسلام والمسلمين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم ألف بين قلوبنا. اللهم ألف بين قلوبنا كما ألفت بين المهاجرين والأنصار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.